Rasio utang tinggi, kredit rating stabil, nilai tukar terjaga, ekonomi negara aman. Mungkin nggak ya? Ada fenomena menarik dari negara matahari terbit ini. Pada kuartal 3 tahun lalu, Jepang mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonominya di atas 5%. Padahal rasio utangnya lebih dari 200%. Rasio utang tinggi, tapi kondisi ekonomi dan nilai tukar yen cenderung aman. Bagaimana penjelasannya? Rahasia negara Sakura ini terletak pada persentase kepemilikan utangnya. Di Jepang, 70% dari utang pemerintah dikuasai oleh penduduknya. Rasio kurs, yield, dan kondisi ekonomi negara lain tidak langsung mempengaruhi kemandirian Jepang. Ada yang menarik dengan masyarakat Jepang, yaitu masyarakatnya gemar membeli surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Ini karena surat utang yang dikeluarkan sangat bisa dijangkau oleh masyarakatnya. Pemerintah Indonesia juga menerapkan strategi yang sama dengan Jepang, yaitu memperbesar porsi utang dalam negeri karena sudah terbukti efektif mampu memperkuat ketahanan stabilitas ekonomi, nilai tukar rupiah, dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Sejak diterbitkannya Undang-Undang tentang Surat Utang Negara tahun 2002 dan Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN tahun 2008, Indonesia terus mendorong kemandirian bangsa melalui penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN. Pada saat ini, komposisi utang pemerintah mayoritas bersumber dari SBN yang sebagian besar dimiliki oleh investor domestik. Tercatat pada bulan Januari 2020, kepemilikan investor domestik adalah sebesar 61,4%, sementara investor asing sebesar 38,6% dari total SBN rupiah yang dapat diperdagangkan. Pada bulan April 2021, kepemilikan investor domestik tersebut makin meningkat menjadi 77,3%, sementara investor asing turun menjadi hanya 22,7%. Apa artinya? Artinya masyarakat kita sudah semakin banyak yang paham pentingnya berinvestasi di SBN. Artinya SBN banyak diminati karena baik dan menguntungkan sebagai instrumen berinvestasi. Artinya Indonesia sudah selangkah lebih maju menuju kemandirian. Kabar baiknya, sekitar 40% penjualan setiap series SBN retail yang dikeluarkan oleh pemerintah dibeli oleh generasi milenial. Wow, keren banget gak sih? SBN retail ini memang nilainya masih relatif kecil. Tetapi dengan semakin tumbuhnya budaya investasi di kalangan generasi muda, nilai investasi mereka akan semakin bertumbuh seiring meningkatnya pendapatan mereka. Hal ini meningkatkan optimisme bahwa ke depan Indonesia bisa semakin mandiri dalam pembiayaan pembangunan. Generasi milenial adalah penduduk aktif dan penggerak ekonomi bangsa saat ini dan di masa yang akan datang. Ini smart move. Pertama, kalau tidak menarik, tidak mungkin orang tertarik. Jadi, yang berinvestasi beli SBN sudah otomatis paham bahwa ini cara investasi yang menguntungkan. Tingkat kupon SBN lebih tinggi dari deposito, tapi pajaknya lebih rendah loh. Gradual banget kan? Kedua, investor tidak perlu takut adanya kemungkinan rugi ataupun gagal bayar karena dijamin oleh pemerintah. Tiga, tidak sekedar mengejar cuan dan meminimalisir risiko, tapi aktif memberi SBN berarti turut berpartisipasi mendanai pembangunan. Sebuah upaya reformasi dan transformasi mewujudkan Indonesia menjadi negara maju, membangkitkan ekonomi Indonesia agar berdiri kuat dan kokoh. Jadi, kedaulatan negara ada di tangan kita. Bagaimana? Masih Parno ngomongin rasio utang negara? Daripada berandai-andai, lebih baik ambil langkah nyata. Berpartisipasi menguatkan ekonomi Indonesia dengan cara berinvestasi di SBN. Apalagi sekarang beli SBN retail sambil rebahan aja bisa. Cukup transaksi lewat HP, kita bisa investasi di SBN retail. Borong SBN yuk! Untuk yang ingin tahu cara gampang berinvestasi di SBN, yuk dapatkan informasinya di sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe Cerita Keu agar makin banyak dari kita yang tahu dan peduli tentang keuangan negara.